Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Ya, shalom, selamat pagi sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Haleluya, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia semuanya. Amin. Sahabat Surya Kebenaran, di tahun yang baru, semangat yang baru dengan harapan yang baru. Ya, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, ini saat ini pada pagi hari ini Simeon kembali lagi hadir di dalam acara refleksi. Refleksi? Pelangi Indah, mohon maaf. Ya, Pelangi Indah spesial hari Rabu, yaitu temanya tentang pendidikan ya. Nah, selama 2 jam ke depan kira-kira Simeon akan menemani sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada untuk kita bisa belajar bersama untuk dalam bidang pendidikan ya. Pendidikan apa saja ya, pokoknya yang mengandung sisi edukasi gitu ya. Nah, itu Simeon akan hadirkan di ruang dengar sahabat Surya Kebenaran semuanya. Nah, apa pendidikan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Nah, sebentar sebelum Simeon kasih tahu nih ya. Simeon ingatkan terlebih dahulu bagi sahabat Surya Kebenaran yang belum menyimpan nomor WA radio, silakan disimpan terlebih dahulu nomor WA radionya ya di 0816654532. Sekali lagi 0816654532. Dan akun Instagram radio silakan di follow, yaitu di @suryakebenaranradio. Dan juga akun FB radio di Surya Kebenaran. Dan sahabat Surya Kebenaran bisa memanfaatkan media sosial radio kesayangan kita ini ya, untuk bisa memperluas bisnis dan jaringan marketing dari produk Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Karena follower cukup lumayan banyak dan aktif semuanya, bukan robot ya. Oke, sahabat Surya Kebenaran. Juga bagi sahabat Surya Kebenaran yang masih mau mendengarkan tetapi ada di luar kota, mau bepergian mungkin ya, dan mau mungkin keluar pulau atau keluar kota atau keluar negeri ya, dimanapun sahabat Surya Kebenaran, selama ada internet, sahabat Surya Kebenaran bisa menyimak siaran kita di sini, yaitu di www.suryakebenaran.com. Ya, sahabat Surya Kebenaran, hari ini Simeon mau ajak kita semuanya untuk belajar bersama, yaitu tentang pendidikan. Pendidikan apa nih kira-kira? Ya, ini Simeon akan hadirkan di ruang dengar sahabat Surya Kebenaran. Temanya yaitu tentang pendidikan seksual pada anak. Ya, bagaimana pendidikan seksual pada anak itu? Apakah seperti yang kita bayangkan ataukah hal-hal yang tabu kita bicarakan ya? Karena maraknya pelecehan seksual, kekerasan seksual dimanapun berada itu ya, baik di lingkungan pendidikan maupun di luaran sana, itu mengundang kita untuk harusnya lebih aware, harusnya lebih sadar lagi untuk memberikan pendidikan seksualitas pada anak ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Nah, apa manfaatnya? Bagaimana pendidikan seksual itu pada anak? Apakah kita melakukan hal-hal yang seperti orang dewasa lakukan? Tidak ya. Nah, bagaimana? Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya Simeon akan putarkan untuk mengawali jumpa kita pada pagi hari ini 2 buah lagu yang berjudul Baruch Adonai Elohi Israel dan juga Hidupku Penuh Mujizat dari NDC Worship. Oke, jangan kemana-mana sahabat Surya Kebenaran ya, tetap di 107.8 FM Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa.
Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Ya, berjumpa kembali bersama Simeon sahabat Surya Kebenaran, masih di acara Pelangi Indah ya. Spesial hari Rabu. Dan pada pagi hari ini kita mau membahas tentang pendidikan seksual pada anak ya. Oke, kalau kita bicara tentang seksualitas, sahabat Surya Kebenaran, jangan menganggap ini suatu hal yang tabu ya. Karena memang harus dibicarakan. Tapi kalau tidak dibicarakan, maka anak akan mencari sendiri begitu. Akan mencari sendiri di luar sana. Ya kalau dapat yang baik, yang benar gitu ya. Kalau yang salah ya kan malah tambah nggak karu-karuan. Jadi kita perlu membicarakan hal ini pada anak-anak. Kita perlu memberikan pendidikan kepada anak-anak supaya anak ini ngerti gitu tentang hal ini. Dan bicara tentang seksualitas, Tuhan menciptakan seks itu suci, kudus ya, tetapi setan yang berusaha untuk mengaburkan konsep itu sehingga dibuat sembarangan dan akhirnya tidak kayaknya kalau kita bicarain seks itu kayaknya kotor gitu ya, dan juga tabu lah, jangan dibicarakan. Nah, karena tidak dibicarakan di dalam keluarga, maka anak akan mencari tahu sendiri dan akhirnya bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kita perlu memberikan pendidikan seksual pada anak. Nah, bagaimana caranya? Sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu ya manfaatnya ini, ya kan? Yang gini, sahabat Surya Kebenaran, topik seputar seks tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu ya harusnya ya untuk diperbincangkan dengan anak. Nah, sejumlah pakar dan psikolog justru menganjurkan para orang tua untuk sedini mungkin mengenalkan pendidikan seks pada anak. Mengingat perkembangan teknologi dewasa ini memudahkan siapa saja, termasuk anak-anak, untuk mengakses berbagai macam informasi. Ya, terlebih lagi sahabat Surya Kebenaran, akhir-akhir ini kita mendengar berita kekerasan seksual dan pelecehan seksual begitu marak luar biasa. Nah, terbayang tidak kalau anak ini menerima informasi yang berkaitan dengan seks dan pornografi ya akhirnya lalu tidak ada bimbingan dari orang tua begitu. Nah, efek buruknya, maka anak-anak ini bisa jadi kecanduan mengkonsumsi konten pornografi yang tentu saja bisa berakibat fatal kepada perilaku dan pola pikirnya di kemudian hari. Nah, psikolog Elizabeth Santosa berkali-kali mengingatkan bahwa pra-remaja dan masa remaja adalah usia krusial bagi anak, terutama menyangkut ketertarikan dengan lawan jenis ya. Jadi penting sekali untuk kita bisa memberikan pendidikan seksual pada anak-anak nih. Nah, psikolog dari Pusat Pendidikan Keluarga atau Puspaga dari Kota Padang mengingatkan orang tua tidak perlu malu mengajarkan pendidikan seks pada anak sejak dini karena merupakan upaya melindungi anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Ya. Permasalahan yang selama ini terjadi, orang tua ini ingin mengajarkan pendidikan seksual pada anak tapi masih malu. Tidak tahu caranya hingga tidak punya pengetahuan yang cukup. Ya, kata psikolog Puspaga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota atau DP3P2PKB Padang, Ibu Resma Safitri. Nah, menurutnya jika orang tua tidak mengajarkan pendidikan seks, anak akan bertanya dan mencari tahu pada sumber yang tidak relevan seperti internet, teman, hingga akhirnya mengakses pornografi gitu.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan seks merupakan upaya memberikan pengetahuan soal perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat perkembangan manusia. Nah, Resma mengemukakan sejumlah alasan orang tua tidak nyaman ya membahas pendidikan seks pada anak karena kurangnya pengetahuan menjawab pertanyaan seputar seksual dan reproduksi, tidak tercipta komunikasi yang efektif, dan tidak adanya keterbukaan pada anak nih. Jadi katanya pendidikan seksual terhadap anak dimulai sejak 3 tahun dengan menanamkan rasa malu. Ini yang harus diberikan kepada anak ya. Ia memberi contoh pada usia 3 tahun saat anak ingin buang air kecil, ajarkan untuk pipis di kamar mandi atau di WC ya. Jangan sampai disuruh pipis sembarangan ya di tempat umum dengan alasan masih kecil. Ini akan berdampak pada anak. Karena tidak baik bagi perkembangan anak itu, sahabat cerita kebenaran. Nah, bagaimanakah untuk kita bisa memberikan edukasi seks untuk anak dan remaja? Nah, sebenarnya sahabat, ya, anak dan remaja ini sama-sama membutuhkan edukasi seks sejak dini, sahabat. Dikutip dari Journal of the American Academy of Pediatrics, baik anak-anak maupun remaja ini perlu menerima pendidikan yang akurat tentang seksualitas, sahabat ya. Hal ini diperlukan agar mereka mengetahui bagaimana perilaku seksual yang sehat serta mencegah terjadinya pelecehan seksual. Jangan sampai nih ya, anak ini terlanjur mendapatkan informasi yang kurang tepat seputar seks dari sumber yang tidak dapat dipercaya, misalnya teman sebaya atau internet. Dan anak juga perlu tahu bahwa sebagai orang tua, anak-anak ini bisa diajak diskusi seputar topik tersebut gitu. Ketika anak sudah diberikan edukasi seks atau pendidikan seksual sejak dini di masa remaja, ia pun tidak merasa canggung dan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sahabat. Ini manfaat-manfaat dari kita memberikan pendidikan seksual pada anak ya, sahabat ya. Apalagi nih ya, ketika anak sekolah nih sudah mulai memasuki tahap perkembangan remaja nih ya, biasanya mulai mempunyai pertanyaan yang lebih spesifik mengenai seks. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menyampaikannya dengan tepat dan baik. Lalu baik di usia dini maupun di usia remaja atau pubertas gitu, sahabat ya. Nah, edukasi seks pada anak juga tidak hanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan organ seksual semata, begitu sahabat, namun juga berhubungan dengan kepemilikan dan kenyamanan tubuh. Nah, sahabat cerita kebenaran, ini dengan kita mencegah ya anak-anak mengalami pelecehan maupun kejahatan seksual, kekerasan seksual, ini akan menyelamatkan generasi bangsa juga ya, karena tidak sedikit orang yang mengalami pelecehan seksual pada masa kecilnya dan itu akan berdampak pada masa depannya, masa dewasanya. Saya pernah mendapati orang yang seperti itu ketika ada permasalahan, ketika digali ternyata ada salah satu di dalam pengalaman di masa lalunya, yaitu dia mengalami pelecehan seksual tidak hanya sekali tetapi 2 kali. Ini yang ngeri, sahabat cerita kebenaran, dan ini menghambat perkembangan psikologis bagi orang-orang di masa dewasa pada fase selanjutnya ini gitu ya. Jadi pengalaman masa kecil ini sangat berdampak pada pengalaman masa depan atau remaja atau dewasa begitu ya.
Jadi sahabat Surya Kebenaran, kita harus mulai mencegah ya dengan cara salah satunya ini bukan satu-satunya tapi hanya salah satu untuk mencegah pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Agar siap menghadapi masa depan ini ya, anak harus didampingi ya, dan dalam mendapatkan pendidikan seksual sejak dini. Sejak kapan? Sejak balita, sahabat. Tadi dikatakan sejak umur 3 tahun ditanamkan rasa malu. Dikatakan oleh psikolog Elizabeth Santosa ini, dikatakan yang perlu ditekankan adalah pendidikan seks itu penting sepanjang usia, karena setiap perkembangan usia kita ini ada tahapan-tahapannya dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Memangnya apakah dewasa masih perlu juga? Yes, jawabannya ya. Karena sebagian pasangan menikah tidak bahagia ternyata karena pendidikan seksnya kurang gitu. Apalagi seks adalah salah satu kunci sukses harmonisnya keluarga juga. Ungkap dari Elizabeth Santosa dari psikolog dari forum ya sahabat keluarga Kemendikbud ya. Nah, yang perlu diingat saat memberikan pendidikan seks bagi balita adalah pemahaman yang masih terbatas ya. Anak di bawah 4 tahun belum memahami abstrak. Jadi saat mengenalkan bagian-bagian tubuh terutama alat vital dapat menggunakan alat peraga seperti boneka. Suasana pengajarnya pun harus menyenangkan, bisa dengan mendongeng ya, sebab pendidikan seks bukan sesuatu yang menyeramkan apalagi tabu. Oke, sahabat Surya Kebenaran, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana. Oke, sekarang sudah tahu ya apa manfaatnya dari pendidikan seks bagi anak. Nah, sekarang nanti setelah 2 buah pujian yang akan Simeon putarkan ke orang dengar sahabat Surya Kebenaran, kita akan membahas bagaimana mengajarkan materinya apa dan bagaimana ya mengajarkan pendidikan seks pada anak. Oke, sahabat Surya Kebenaran, kalau mau dicatat silahkan siapkan terlebih dahulu catatannya, bolpen dan kertas atau bukunya untuk kita bisa mencatat. Baik, sahabat Surya Kebenaran, kita rehat dulu sejenak. Kita akan kembali setelah 2 buah pujian berikut ini, yaitu Namamu Yeshua dan juga Dahsyat dari Sound of Praise. Oke, tetap di 107.8 FM Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Hashem Melech, Hashem Malach. Ya, sahabat Surya Kebenaran, berjumpa kembali ya, masih di program Pelangi Indah spesial hari Rabu ya. Masih bersama Simeon dari lantai 2 Gereja Pemilihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120 Ambarawa. Ya, sahabat Surya Kebenaran, kita masih membahas nih tentang pendidikan seks bagi anak-anak. Ya, tadi sudah kita bahas manfaatnya, dan sekarang kita akan melihat apa saja atau bagaimana caranya untuk memberikan pendidikan seksual pada anak-anak. Nah, sahabat Surya Kebenaran, sebelum lanjut nih ya, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi sahabat Surya Kebenaran yang mungkin masih barusan bergabung ya. Kita saat ini sahabat Surya Kebenaran membahas tentang pendidikan seksual. Dan saya ingatkan bagi yang belum menyimpan nomor WA radio, silakan disimpan terlebih dahulu di 0816654532. Dan silakan di follow akun Instagram dan juga Facebooknya, yaitu di @suryakebenaran radio, itu Instagramnya, dan Facebooknya di Surya Kebenaran. Dan bagi sahabat Surya Kebenaran yang mau bepergian tapi masih pengen dengerin Radio Surya Kebenaran gitu ya, nah boleh nih, silahkan di akses di www.suryakebenaran.com
gmail.com. Oke, sahabat Surya Kebenaran, kita masuk ke dalam materi kita. Ya, tadi ada psikolog Elizabeth Santosa atau yang sering disebut dengan Lisi, ya, panggilan akrabnya. Itu tadi sudah sedikit memberikan tips bagi kita ya untuk memberikan pendidikan sejak balita gitu ya. Nah, sekarang nih ya, kita lihat memberikan batasan ya. Tadi dikatakan bahwa suasana pengajarannya pun harus menyenangkan ya. Bisa dengan mendongeng begitu. Nah, mungkin kata Lisi ini ya, mungkin karena dalam masyarakat kita mendengar seks itu mengacu pada aktivitas ya. Padahal bukan begitu. Kalau untuk remaja dan dewasa memang bisa dimasukkan tema dating atau kencan gitu ya, hubungan pria dan wanita begitu. Tapi kalau anak-anak cukup untuk memahami fungsinya, higienitas dan sebagainya. Ini kata psikolog kita ini ya. Contohnya mengenalkan mulut. Untuk apa mulut? Nah, mungkin anak akan menjawab untuk minum, makan, bicara, hingga mencium. Mungkin bingung juga ya. Hah? Mencium? Mencium siapa? Ya, mencium papa mama tentu saja ya kan. Nah, lalu disinilah bisa disisipkan tips atau pendidikan seksnya, yaitu misalnya dengan pertanyaan siapa yang enggak boleh dicium begitu. Sehingga anak tidak asal cium, sama siapa saja dicium gitu. Ya, orang tua dapat membuat kategori atau batasan. Misalnya, keluarga hanya dapat mencium pipi, sementara orang asing jangan gitu. Nah, ini bisa menjadi dasar pengetahuan untuk menghadapi dan membedakan pelecehan seksual ke depannya begitu. Lalu selanjutnya mengenalkan organ intim nih. Nah, selanjutnya nih ya, kita perlu kenalkan organ intim dan fungsi-fungsi serta hal terkait lainnya. Ini bisa jadi perbincangan saat praktek menceboi dan sebagainya. Ya, misalnya nih bagian depan seperti kalau yang laki-laki yaitu penis, yang perempuan yaitu vagina. Itu gunanya untuk apa gitu? Untuk pipis, makanya harus bersih nih. Ya, adik kalau diceboi mama harus bersih ya, gitu, sahabat. Saat pup, ya atau buang air besar misalkan. Anak juga bisa diajak ngobrol supaya pupnya keluar dari mana? Nah, dari dubur namanya gitu ya. Bisa dijelaskan juga bahwa yang keluar itu adalah ampas makanan. Kalau makan wortel, pupuknya warnanya agak oranye gitu ya. Beritahu juga siapa saja yang boleh menceboinya. Ini dalam usia anak masih kecil tentu saja. Kalau sudah besar nggak boleh ceboin. Oke, lalu anggota tubuh yang lain yang tidak boleh terlewat menurut Lisi ini ya adalah dada. Ya, saat ibu dan anak perempuan mandi bersama misalnya, atau ibu memandikan anak perempuannya, bisa dimanfaatkan untuk mengenalan buah dada begitu. Ya, oh punya adik masih rata, kalau perempuan nanti kayak mama akan jadi besar begitu. Pelan-pelan singgung juga fungsinya. Mungkin dia akan menjawab untuk menyusui ya. Jadi nanti dia akan tahu bahwa dada ini bukan sekedar erotis dan harus ditutupi, tapi juga fungsi utamanya adalah menyusui. Barulah kemudian kita menyinggung pencegahan kejahatan. Harus ditutup nih ya, nggak boleh dipegang oleh siapa-siapa. Gitu sahabat. Jadi anak-anak akan ngerti gitu dan mencegah terjadinya pelecehan seksual. Nah, lalu nanti kalau bagian-bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dipegang oleh siapapun ya, kecuali diri sendiri, dan mungkin kalau nantinya misalkan periksa ke dokter yang memang berkaitan dengan bagian tubuh itu begitu. Ya, anak-anak harus tahu sahabat. Nah, pada usia anak 4-10 tahun atau early age ya,
Orang tua bisa memulainya dengan mengenalkan nama dan fungsi anggota tubuh yang dimiliki oleh anak ya. Beritahu bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh dipegang atau dilihat oleh orang lain. Dengan demikian sahabat, anak dapat menjaga dan menghargai tubuhnya sendiri. Nah, dengan mengerti bahwa bagian tubuh tertentu tidak boleh dipegang oleh orang lain, anak akan menghormati pula bagian tubuh orang lain, begitu. Sehingga ia tidak akan mengintip atau berusaha memegang bagian tubuh orang lain yang terlarang. Ya, ini juga akan membuat dia mengerti bahwa jika dipaksakan melakukan hal itu berarti ia sedang mengalami bahaya. Nah, begitu sahabat. Nah, lebih lanjut nih ya, dari studi yang diterbitkan dalam Adolescent Sexuality and the Media menunjukkan bahwa semakin sering anak terekspos dengan gambar seksual di media, akan lebih besar pula keterlibatan mereka dalam perilaku seksual sejak usia sangat muda. Meskipun begitu sahabat ya, pendidikan seksual yang sebenarnya tidak akan menuntun anak menuju ke pergaulan bebas nih. Rasa penasaran mengenai seks adalah langkah alami dari pertumbuhan anak untuk belajar tentang tubuhnya. Jadi edukasi seks membantu anak untuk lebih memahami tentang tubuh dan membantu mereka mencintai tubuh mereka sendiri. Sebelum masuk usia remaja nih, berikan edukasi seks mengenai area tubuh. Sebagai contohnya, kita mungkin bisa mengenalkan fungsi dari alat kelamin dan berbagai macam bagian tubuh lainnya. Dan di samping itu, sampaikan pada anak bahwa tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa izin, baik teman sebaya, guru, atau orang dewasa lainnya. Tidak lupa beritahu anak bahwa bagian-bagian tubuh tertentu sebaiknya tidak disentuh oleh siapapun. Contohnya nih, tubuh kakak itu cuma boleh kakak yang pegang, gitu ya. Apalagi bagian-bagian sensitif seperti vagina atau penis atau payudara dan yang lain begitu. Jadi kalau ada yang memegang tubuh kakak, jangan diam aja ya. Kakak harus menolak atau cari pertolongan kalau ternyata dipaksa. Ini sahabat ya. Jadi anak-anak akan ngerti bahwa ini bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dan tidak boleh ada yang memegang begitu. Kalau ada yang mencoba megang, ini berarti tidak benar, nggak baik nih. Gitu sahabat. Meskipun siapapun lah, dengan alasan apapun begitu. Dan lalu sahabat saudara benar ya, anak-anak juga perlu tahu nih sebelum masuki masa puber nih ya, tidak ada salahnya nih bagi orang tua nih ya untuk menjelaskan apa saja perubahan pada tubuh nantinya. Jadi anak nanti tidak bingung gitu, loh, saya kok begini, saya kok begitu, loh kok begitu, nggak bingung kita sahabat ya. Jadi ini biasanya nih ya, kalau zaman sekarang ini kayaknya usia mulai hampir pubertas itu usia 9 atau 10 tahun gitu. Kalau dulu kan umur 11-12 apa ya. Ya, jadi ini pada anak perempuan sampaikan bahwa ia akan mengalami pertumbuhan payudara, juga akan mendapatkan menstruasi pertamanya begitu. Jadi supaya nggak kaget kalau anak perempuan nanti tiba-tiba, loh, mah kok berdarah? Bingung nanti, panik gitu kan. Nah, ini harus dikasih tahu dulu supaya nggak panik. Begitu juga pertumbuhan rambut dan pada beberapa bagian tubuh seperti mungkin di ketiak gitu ya, dan juga di area vagina begitu. Itu wajar begitu. Dan sementara pada laki-laki selain pertumbuhan penis dan testis, ia juga akan mengalami perubahan suara hingga mimpi basah. Lalu pertumbuhan rambut di area wajah, ketiak, dan area penis begitu. Jelaskan padanya bahwa semua perubahan ini adalah hal yang normal dan tidak perlu malu atau tidak perlu takut jika fase ini terjadi. Nah, itu sahabat beberapa yang bisa kita lakukan. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ya setelah 2 buah pujian dari Lion ya. Yang pertama yang berjudul Nyanyi Mazmur Bagi Dia, dan juga Pujianku Bagimu. Jadi sahabat saudara kebenaran, tetap stay tune. Stay tune di 107.8 FM karena kita nanti akan segera kembali melanjutkan pembicaraan kita yang seru, yang kita
mungkin hal yang baru bagi kita. Nah, ini akan Simeon yakin akan bermanfaat bagi setiap kita semuanya. Baik, sahabat Suara Kebenaran, tetap di 107.8 FM Radio Suara Kebenaran, berkat bagi jiwa. You are listening to Surya Kebenaran Radio. Ya, masih bersama Simeon di dalam acara Pelangi Indah spesial hari Rabu, tema pendidikan. Sahabat Surya Kebenaran disiarkan langsung dari lantai 2 Gereja Pembelian Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Ya, sahabat Surya Kebenaran, kita sudah membahas nih ya tentang pendidikan seksual pada anak, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Ya, sahabat Surya Kebenaran, anak-anak perlu diberitahu tentang perubahan tubuhnya ya, terutama kalau sudah mau puber ya, mau dewasa, mau menjelang remaja begitulah ya, supaya mereka tidak panik, tidak bingung perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Dan sekarang nih sahabat Surya Kebenaran, nah, edukasi seks atau pendidikan seksual tidak hanya memberikan pemahaman mengenai gambaran aktivitas seksual ya. Sejak anak berada di sekolah dasar, berikan pemahaman mengenai pelecehan seksual dengan bahasa yang mudah dimengerti, sahabat ya. Jelaskan bahwa anak sudah harus bisa melindungi diri sendiri. Misalkan menyampaikan sesuatu atau berteriak ketika ada orang yang berniat jahat atau menggodanya. Dan tidak hanya itu saja, hal ini juga berupa intimidasi penampilan atau bagian tubuh sehingga mencoba menyentuh bagian tubuh tertentu. Jelaskan pula bahwa tidak ada seorang pun yang harus merasa diwajibkan untuk berhubungan seks atas dasar paksaan atau ketakutan. Jadi harus diberitahu bahwa berhubungan seks itu adalah setelah menikah ya, dengan pasangannya sendiri. Ya, ini yang harus ditekankan, sahabat. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu sahabat kebenaran. Nah, tipsnya dalam memberikan pendidikan seksual pada anak ini tidak harus langsung dijejeli. Langsung oke, duduk di sini, kita akan belajar tentang pendidikan seksual. Tidak seperti itu, nggak enak nanti ya. Karena apa? Kayak model di kelas lagi sekolah gitu kan. Bukan, kita masukkan dengan cara cantik gitulah ya. Sama seperti kita memberikan pendidikan moral, sopan santun, itu kan tidak, ayo duduk sini, kita sekarang belajar tentang moral, kan tidak begitu kan sahabat Surya Kebenaran ya. Jadi sambil jalan, sambil beraktivitas begitu. Nah, salah satunya juga bisa memberikan buku nih ya. Kalau kita merasa kesulitan nih memberikan edukasi seks dengan bahasa sendiri, coba untuk menjelaskan dengan bantuan buku ya. Beli buku yang membahas tentang pubertas dan seksualitas khusus untuk anak seusianya ya. Ada banyak kok sekarang dan saat ini di toko-toko buku literatur yang ini sudah ada. Jadi kita tapi perlu dibaca dulu loh ya, kita supaya tidak salah dalam memilih mungkin bahasa ketinggian atau terlalu vulgar begitu. Nah, lalu setelah itu bahas isi buku tersebut, sama seperti ketika kita membacain dongeng atau jenis buku lainnya begitu. Dan mulai perlahan-lahan mengenalkan bagian tubuh pada pria dan wanita. Baru mulai membahas, lalu juga kita membahas batasan-batasannya. Kita perlu menciptakan suasana yang nyaman ya untuk berdiskusi ya sahabat ya. Sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa yang sebaiknya merangkap sebagai teman diskusi juga nih pada anak mengenai berbagai hal termasuk seks, sehingga anak ada keterbukaan dengan kita begitu.
Maka dari itu saat memberikan edukasi mengenai seks pada anak atau remaja, ciptakan suasana yang nyaman. Sebagai contoh nih ya, sampaikan pendidikan seksual untuk anak saat suasana hatinya sedang baik nih. Misalnya kalau suasana hati sedang kalut, tidak enak, nggak mood, nah, anak justru sulit menangkap informasi yang disampaikan. Nah, kalau kita merasa canggung, coba untuk memulai dengan pengantar. Contohnya nih, tanyakan pada anak apa saja yang sudah dipelajari di sekolah mengenai edukasi seks. Begitu. Dari pertanyaan tersebut, biarkan anak pembicaraan ini tentang topik ini mengalir dengan alami. Lalu selanjutnya, usahakan untuk tidak berbelit-belit, sahabat. Mengapa? Karena saat kita sendiri kebingungan untuk menyampaikan informasi mengenai hal ini, maka anak mungkin kehilangan minat dan bahkan bisa saja salah tangkap. Selain itu, jika kita menceritakan anak-anak menceritakan pengalamannya terkait aktivitas seksual dengan teman sekolahnya, jangan langsung marah atau menghakimi dulu. Sebaliknya, tanyakan baik-baik dengan nada bicara seperti teman yang penuh antusiasme. Setelah itu baru beri nasihat dengan tidak menggurui, sahabat surya kebenaran. Nah, kalau apabila suatu hari anak bertanya soal seks, jangan menunjukkan rasa kaget atau amarah pada anak ya. Karena anak akan merasa terancam dan akhirnya segan untuk bertanya pada orang tua di kesempatan berikutnya. Jadi kalau ada anak tanya ya, tetap tenang dan tanyakan baik-baik dari mana mendengar hal tersebut, begitu ya. Jangan gunakan nada yang menuduh atau menginterogasi. Kemudian berikan penjelasan yang memadai. Nah, setelah itu pastikan bahwa anak sudah memahami jawabannya. Begitu, sahabat surya kebenaran. Ya, memang teorinya kayaknya mudah begitu ya, tetapi pada prakteknya memang mudah gitu ya. Kalau kita berpikir mudah pasti akan terjadi mudah. Tapi kalau kita aduh kok ribet sekali ya, itu akan jadi ribet begitu. Enggak, ini akan satu hal yang mudah. Jadi kita ngobrol santai. Ya, ada banyak manfaatnya sahabat surya kebenaran ya kalau kita membahas pendidikan seksual pada anak, sehingga anak ini lebih terbuka ya pada orang tua. Ini ada membawa manfaat tersendiri sahabat ya, sehingga anak merasa lebih dekat dengan orang tua seperti itu. Nah, untuk anak-anak usia remaja menjelang remaja nih ya, kita perlu cukup berhati-hati supaya anak-anak ini satu tidak bingung tentang perubahan dirinya, dan yang kedua kan mereka mulai menaksir nih satu dengan yang lain ya, naksir lawan jenis ya. Nah, kita mulai berikan batasan-batasan yang sesuai dengan usianya gitu kan. Lalu selanjutnya anak juga bisa memproteksi diri sendiri nih sahabat ya. Jadi informasi yang kita berikan ini sebagai bekal bagi anak untuk melindungi dirinya sendiri. Anak akan lebih sigap membaca situasi dan membentengi dirinya ketika ada orang yang memperlakukan dia secara tidak sopan, baik secara verbal maupun tindakan yang mengarah pada perilaku seks begitu. Nah, ia juga akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan seks bebas. Ini akan menghindarinya dari perilaku seks pranikah, kehamilan dini, dan penyakit menular seksual. Nah, saat anak-anak memasuki usia remaja nih, pergaulan bebas adalah isu utama nih yang perlu diwaspadai ya. Bekali dengan pemahaman yang tepat tentang bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis dan resiko yang muncul jika ia melakukan seks bebas di usia dini.
Dengan begitu ya, anak akan mampu menjaga dirinya agar tidak terpengaruh pada lingkungan pergaulannya, serta mampu menghargai tubuhnya sendiri untuk tidak disentuh oleh lawan jenisnya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda pendidikan seks ya, sahabat ceria kebenaran ya. Ini sangat penting sekali bagi anak-anak sehingga mereka bisa mempunyai pandangan dan batasan-batasan yang jelas. Ya, contoh materi pendidikan seks lagi ya, sesuai usia. Ada banyak hal ya. Tadi sudah mengenalkan organ tubuh, lalu fungsinya, lalu mana yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh, siapa saja yang boleh mencium begitu ya. Itu harus dipahami begitu. Ada area-area pribadi yang tidak boleh disentuh maupun dilihat. Dilihat pun tidak boleh, apalagi disentuh begitu. Nah, lalu untuk masih kecil tuh ketahui perbedaan anatomi tubuh antara laki dan perempuan. Lalu biasanya nih pertanyaan yang populer yaitu ketika anak bertanya, kok bisa hamil gitu ya? Adik dari mana begitu? Kok bisa ada di dalam perut ibu? Nah, kita bisa menjelaskan dengan tingkat kognitif anak. Dan tidak disarankan untuk berbohong, misalnya nih, oh adik datang dari langit, atau oh dibawa burung gitu, oh atau ditemu di pinggir jalan gitu. Nah, jangan ya. Itu kalau apalagi terutama tentang dirinya sendiri begitu, oh berarti aku anak pungut gitu ya. Wah, ini akan menyakiti hatinya, sahabat ceria kebenarannya. Jadi jelaskan bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan begitu. Sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak ya. Begitu, sahabat ceria kebenaran. Dan ada tahapan-tahapannya untuk kita bisa memberitahu anak-anak nih. Kita akan kembali lagi ya nanti, sahabat ceria kebenaran ya, dalam program kita ini. Kita akan membahas sesuai dengan usia, bagaimana kita bisa membahas pendidikan seks ini sesuai dengan usia anak-anak. Nanti ada dari usia 1 sampai 2 tahun, 3 sampai 5 tahun, 5 sampai 8, lalu 8 sampai 12 tahun, dan usia remaja. Kita akan melihat setelah beberapa pujian berikut ini, yaitu yang berjudul Bersinar dan juga Yesus Segalanya dari NDC Worship. Oke, sahabat ceria kebenaran, jangan kemana-mana, tetap di 107.8 FM Radio Ceria Kebenaran, berkat bagi jiwa. Ya, sahabat ceria kebenaran, masih bersama Simeon di dalam acara Pelangi Indah spesial hari Rabu, tema pendidikan, sahabat ceria kebenaran. Dan hari ini kita membahas tentang pendidikan yang pendidikan seksual pada anak ya. Bagaimana kita bisa memberikan pendidikan seksual pada anak? Oke, sekarang kita lihat di dalam tips-tipsnya ya, sesuai dengan usia. Bagaimana kita bisa memberikan pendidikan seksual sesuai dengan usia anak.
Menurut psikolog klinis Ines Kristanti, MPSI psikolog, ada beberapa tahapan sederhana yang bisa dilakukan pada orang tua nih ya untuk memberikan edukasi seksual pada anak. Pada usia 1 sampai 2 tahun, ini usia anak ya maksudnya ya. Pada anak usia 1 sampai 2 tahun, anak dalam rentang usia ini katanya sudah memiliki pemahaman bahasa yang baik sebetulnya ya. Oleh karena itu lebih baik saat mengajarkan anggota organ tubuh, Ines juga menyarankan untuk tidak melewatkan mengajari bagian organ intim juga. Nah, jangan lupa untuk mengenalkan dengan nama yang sebenarnya nih, kata Ines nih ya. Kan biasanya kita pakai kata kayak burung atau bahasa-bahasa daerah yang disamarkan ya. Sebaiknya sudah diberikan bahasa yang sebenarnya nih sahabat nih. Misalnya nih, ini penis, ini vagina, begitu. Dari situ kita bisa mulai menormalisasi pembicaraan seksualitas dengan anak. Jadi itu sangat penting sahabat. Anak waktu kecil udah merasa bahwa topik-topik mana sih yang orang tua mau ngomongin dan tidak mau omongkan, katanya Ines. Misalnya nih, seperti yang dilakukan oleh seorang ibu ya, dari anak perempuan yang berusia 3 tahun ya, bisa mengenalkan bagian intim lewat lagu yang ternyata ada dikenalkan saat di TPA ya, di tempat penitipan anak begitu. Jadi bagus juga anak dikenalkan melalui lagu ya, sehingga lebih cepat ingat begitu. Dan akhirnya lama-lama hafal dan dia tahu, anak ini ya akan tahu bagian mana yang boleh dan tidak boleh disentuh maupun dilihat oleh orang lain begitu. Lalu yang kedua, usia 3 sampai 5 tahun sahabat ya. Pada usia ini pengenalan pada bagian-bagian privasi terhadap organ intim ini anak sangat penting ya, terutama untuk menghindari pelecehan seksual pada anak ini sahabat ya. Ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh selain oleh orang tua. Misalnya ketika anak pada usia 1 sampai 2 tahun ini sudah memahami organ intim dan nama yang sebenarnya, pada usia ini menjelaskan soal fungsi organ intim juga sama pentingnya ya di usia 3 sampai 5 tahun. Jika anak-anak terlihat memegang bagian intim, Ines menyebut bahwa hal tersebut adalah hal normal dan bukan indikasi anak akan menjadi porno dan sebagainya. Dan peran orang tua sebagai pembimbing juga penting pada situasi ini, sahabat. Karena pada fase ini menurut psikolog Sigmund Freud itu adalah anak dalam fase fali ya. Fase fali itu dia mulai explore dan merasakan kenikmatan pada kalau pegang atau bermain organ intimnya. Ini kenikmatan ini bukan seperti ketika orang dewasa ya. Ini hanya sesuai dengan usia anak-anak, dia senang main-mainkan organ tubuhnya begitu. Nah, ketika anak memainkan organ tubuhnya seperti ini, kita jangan kaget, jangan panik, langsung marahin. Kamu kenapa? Pegang-pegang. Nah, jangan ngomel-ngomel sahabat ya. Tapi kita harus jelaskan ya, kita alihkan perhatiannya supaya tidak terus bermain-main dengan organ intimnya begitu sahabat, dengan cara yang cantik begitulah ya. Tidak selalu harus marah-marah ya kan, capek kalau marah-marah terus sahabat. Oke sahabat, kita lanjut di dalam usia yang ke usia 5 sampai 8 tahun. Anak usia 5 sampai 8 tahun, anak-anak ini sudah bisa mulai bersosialisasi dengan teman sebaya dan sudah mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan orang tua kemudian bisa mengajarkan apa peran gender, bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan, sahabat. Juga terkait dengan citra tubuh, bagaimana kita menghargai dan mencintai diri sendiri, tubuh kita sendiri.
usia 8 sampai 12 tahun, sahabat, merupakan usia menjelang pubertas ya. Maka sangat penting bagi orang tua untuk menjelaskan soal pubertas dan perubahan-perubahan apa yang akan dialami sang anak. Dan memang pembicaraan ini akan lebih baik jika diberikan oleh orang tua yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan sang anak, kata psikolog Ines ini tadi, sahabat. Dikatakan, tapi tak menutup kemungkinan atau gender yang lain juga bisa terlibat begitu. Tapi memang prefer message atau pesannya yaitu lebih baik utamanya adalah dari jenis kelamin yang sama. Jadi anak cowok ya nanti yang ngajarin bapaknya begitu. Anak cewek yang ngajari mamanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau terpaksanya tidak bisa ya apa boleh buat. Beda ini tidak apa-apa begitu. Nah, kemungkinan sahabat pada usia ini mereka sudah mulai aktif secara seksual. Bukan berarti berhubungan seksual ya, tidak. Tetapi mereka sudah mulai hormonnya kan sudah mulai bertumbuh ya biasanya. Mulai ya, belum sepenuhnya. Oleh karena itu akan lebih baik pula bila sang anak memiliki ketertarikan atau hasrat seksual pada lawan jenis dapat diutarakan pada orang tua. Nah, bagus juga nih sahabat. Kalau kita sudah memiliki kedekatan dengan anak, maka anak akan bisa terbuka pada orang tuanya bahwa mah, pa, aku nih mulai naksir loh sama si ini gitu. Ini kayaknya anaknya baik ya, pa. Ya, baik ya, ma. Nah, seperti itu sahabat. Sehingga sebelum pacaran mereka sudah bisa menceritakan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Ini akan lebih baik sahabat. Jadi orang tua tidak bingung gitu kan. Dipikir anak belum punya pacar, tahu-tahu sudah hamil, waduh kan kaget kan kita. Lebih baik anak-anak lebih terbuka. Nah, untuk membangun keterbukaan ini tidak hanya dalam satu malam sahabat. Itu harus dilakukan dari hari ke hari, sehingga anak bisa merasa nyaman untuk cerita sama orang tuanya. Baik, sekarang usia remaja nih ya. Usia remaja di atas 12 tahun ini juga sangat penting sahabat. Penting mengingatkan, memberikan informasi pada dua arah ya. Peran orang tua itu sangat krusial, jadi menjadi teman bagi anak. Jika sudah dibina dan menjadi sumber informasi yang kredibel, yang baik, yang tepat ya soal edukasi seks, maka diharapkan tidak ada lagi penghakiman pada anak. Nah, anak remaja itu kan paling mental ya, paling tidak suka kalau dihakimi gitu ya. Misalnya, kamu yang nggak boleh gini. Kenapa kamu gini? Kenapa kamu pergi sama dia? Kamu sekarang whatsappan sama siapa aja? Tadi telepon sama siapa aja? Gak diinterogasi gitu. Maka anak-anak pada usia remaja biasanya malah antipati gitu. Adalah gak mau cerita sama papa mama. Papa mama marah mulu gitu kan. Nah, caranya nanya ya tentu saja dengan cara yang baik. Dan juga kalau kita sudah menjadi sahabat, jadi teman bagi anak kita, maka mereka akan dengan sendirinya terbuka dan kita akan berhati-hati juga dalam bergaul. Begitu sahabat Surya Kebenaran. Ya, sahabat Surya Kebenaran, untuk anak-anak usia remaja nih ya, mungkin anak-anak ini sudah mulai menaruh perhatian nih pada lawan jenis ya kan. Maka dari itu sudah sepatutnya bagi orang tua untuk mengajarkan pada anak mengenai hubungan lawan jenis ya, hubungan dengan lawan jenis. Ini materi ini penting disampaikan pada
pendidikan seksual anak dan remaja ya. Sampaikan kepada anak-anak bagaimana cara memperlakukan teman lawan jenis gitu ya. Kalau anak-anak punya teman lawan jenis gitu kan, yang cewek punya teman-teman cowok, bagaimana harus bersikap gitu. Yang demikian pula yang cowok punya teman-teman cewek, kita harus bagaimana harus bersikap gitu, sehingga mereka tetap sopan dan mereka tetap memperlakukan lawan jenisnya dengan hormat, dengan baik begitu. Ya, ini juga berhubungan dengan edukasi seks mengenai aktivitas seksual. Sebagai contoh, beritahu bahwa berciuman dan berpelukan itu sudah termasuk ke dalam aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, begitu sahabat. Selain itu, sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami aktivitas seksual apa saja yang akan dilakukan oleh orang dewasa. Ya, terutama berhubungan seks ini. Kalau sudah menikah ini harus ditekankan. Berhubungan seks kalau sudah menikah, kalau belum jangan sama siapapun. Oke. Sampaikan pada anak-anak bahwa aktivitas tersebut hanya boleh dilakukan saat sudah menikah saja. Dan anak seusia remaja tidak sepatutnya melakukan aktivitas seksual, yaitu dengan berhubungan seksual seperti itu. Ini harus ditekankan. Sampaikan juga bahwa resiko yang akan dialami kalau melakukan aktivitas seksual gitu, artinya berhubungan seksual ya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi anak ini juga perlu tahu gitu ya, bahwa ada infeksi menular seksual begitu. Jadi harus diwaspadai anak-anak ini, supaya mereka betul-betul menjagai dirinya untuk tetap bersih, baik, kudus dan berkenan kepada Elohim. Ya, anak-anak juga dalam menjalin hubungan itu dengan lawan jenis harus dengan rasa hormat, dengan sungguh-sungguh ya, dengan kekudusan, sehingga tidak ada lagi pelecehan seksual, kekerasan seksual yang akan berdampak pada kondisi kejiwaan seseorang, sahabat Surya Kebenaran. Ya, sahabat Surya Kebenaran, pendidikan seksual tidak hanya tanggung jawab dari orang tua maupun guru saja di sekolah, tetapi tanggung jawab bersama ya, sehingga kita bisa mencegah terjadinya pelecehan-pelecehan seksual maupun kekerasan seksual, kejahatan seksual yang marak terjadi. Saat ini banyak terjadi ya predator seks, artinya orang-orang yang memanfaatkan anak-anak yang sedang polos-polosnya, masih polos belum tahu apa-apa, dikibulin lalu dikerjain sama orang-orang yang jahat tersebut. Hati-hati, sehingga kita bisa menghindari dari predator seksual tersebut. Jagai anak-anak kita dengan baik, yaitu salah satunya dengan memberikan pendidikan seksual yang terutama masih kecil nih ya, masih kecil, yaitu bagian mana saja yang tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain selain dirinya sendiri, begitu. Itu harus dikasih tahu. Lalu untuk yang sudah mulai remaja, bagaimana cara menjalin hubungan dengan lawan jenis ya, jangan sampai mengarah pada aktivitas seksual, baik ciuman, pelukan dan yang lainnya. Ya, hindari. Kalau saya ditanyain anak-anak muda ya, batasan pacaran itu apa? Biasanya kan begitu, anak-anak tuh mesti carinya batasnya apa, sampai mana gitu kan. Lalu saya pasti akan bilang bahwa set batas sejauh mungkin, jangan di pinggir gitu. Seperti orang kalau ada di pegunungan, di jurang begitu kan, pagarnya pasti tidak mepet ke jurangnya, tetapi pasti akan agak masuk ke dalam. Karena apa? Kecenderungan orang itu adalah selalu berdiri di pagar. Oleh karena itu, set pagarnya adalah ke
jauh ke belakang sana begitu. Beri batasan-batasan yang jelas sehingga anak-anak tidak melakukan hal-hal yang di luar batas. Baik sahabat Surya Kebenaran, ini saja untuk edisi kita kali ini tentang pendidikan seks. Jadi Jiman harap ini boleh bermanfaat bagi kita semuanya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11, Simeon waktunya untuk undur diri dari ruang dengar sahabat Surya Kebenaran. Simeon mohon maaf kalau banyak salah-salah kata, mungkin penjelasan kurang jelas gitu ya. Simeon mohon dimaafkan. Dan tetap di 107.8 FM karena setelah ini kita akan ada acara Tongkat Kehidupan. Kita akan mendengarkan bagaimana firman Tuhan untuk menjadi sebuah tuntunan jalan bagi setiap kita. Satu buah pujian untuk menutup jumpa kita pada kali ini. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yaitu yang berjudul Days of Elijah dari yang Italian version, versi bahasa Italia ya. Baik, sahabat Surya Kebenaran, Simeon undur diri. Selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. You are listening to Surya Kebenaran Radio.